Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan seri ngaji kitab kita. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, hidayah, ilmu, dan juga pemahaman yang baik dan benar pada kita. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kita akan membaca tentang Tazkiyatun Nafs. Kitab yang kita baca adalah Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita memasuki bab baru atau tema baru, yaitu tentang Adabul Imamati wal Qudwah. Adabul Imamati wal Qudwah. Adab sebagai imam dan sebagai makmum. Ya, intinya sholat berjamaah. Ya. Wa bisanadil muttasili lil Imam Al-Ghazali rahimahullah. Qala al-Imamu Al-Ghazali, adabul imamati wal qudwati. Adab-adab yang berkaitan dengan menjadi imam dan adab-adab yang berkaitan dengan menjadi makmum. Qala al-Imam Al-Ghazali, yang bagi lil imami an yukhaffifa as-salata. Yang bagi sepatutnya kalau agak geografis gitu ya berarti seyukyanya ya. Yang bagi seyukyanya, ya, sepatutnya, selayaknya atau sebaiknya lil imam bagi seorang imam an yukhaffifa as-salata. An yukhaffifa as-salata, untuk meringankan sholat. Kalau jadi imam, adabnya adalah takhfifus sholat, meringankan sholat. Ini kaitannya adalah pada saat menjadi imam di mana jamaahnya itu umum. Nah, karena umum maka imam tidak bisa mengenali satu persatu. Imam tidak bisa mengenali satu persatu makmumnya itu keadaan dan kondisinya seperti apa. Nah, pada saat imam tidak bisa mengenali kondisi satu persatu dari makmum, maka sebaiknya, selayaknya, sepatutnya, dan hukumnya sunat. Ya. Imam itu melakukan namanya takhfif as-shalah. Artinya sholatnya diperingan. Diperingan itu maksudnya ya dipercepat.
Walaupun bukan berarti ngebut. Nah, kecuali beberapa kali juga sudah kita sebutkan ya, kecuali jika ya antara imam dan makmum itu orang-orangnya sudah itu-itu saja. Sudah itu-itu saja, sudah saling mengenal, sudah saling mengetahui hajat masing-masing. Yang dalam bahasa kitab dikenal dengan istilah jamaah mahsurah atau makmumun mahsurun. Ya umpamanya masjid di lingkungan tempat tinggal, ya kan? Ya makmumnya itu saja dan masing-masing mereka kita ketahui hajatnya. Masing-masing mereka kita ketahui hajatnya. Bukan di masjid atau musola yang di tepi jalan yang berpotensi orang-orang lewat mampir untuk ikut sholat berjamaah di situ. Nah, kalau yang mahsurah atau mahsurun, ya, orang-orangnya itu saja. Ini kalau mahsurun diterjemahkan bahasa sekarang tuh eksklusif gitu ya. Sebelum saya lanjutkan ya, saya akan bercerita ini ya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada seorang sahabat Nabi namanya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Beliau ikut sholat menjadi makmumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selesai sholat sebagai makmumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian pulang ke tempat tinggalnya, ya. Lalu menjadi imam di masjid tempat tinggal dia. Nah, dari cerita ini berarti tempat tinggalnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu tidak di pusat kota Madinah, tapi di pinggiran, bahkan sudah agak keluar dari kota Madinah. Nah, suatu kali Mu'adz bin Jabal sholat menjadi makmumnya Rasulullah SAW, sholat Isya. Selesai sholat Isya, Mu'adz bin Jabal pulang ke rumahnya. Sebelum masuk rumah, beliau mengimami sholat Isya di masjid tempat tinggalnya. Di situ yang berjamaah dengan Mu'adz bin Jabal itu bukan jamaatun mahsurah atau jamaatun mahsurun, bukan. Tapi beberapa yang memang tidak sempat atau tidak bisa masuk ke Madinah, karena satu dan lain hal, karena faktor pekerjaan dan sebagainya, ikut sholat makmum kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, di antara yang makmum itu ada seorang yang pekerjaannya itu mengurus binatang ternak dan juga memerah susu sebelum tuannya itu tidur. Jadi pada zaman dahulu orang jarang yang makan malam itu zaman dulu. Makan malamnya itu ya minum susu itu. Tapi susu ini mereka menunggu pegawainya untuk memerah, lalu baru diantar oleh pegawainya kepada tuannya, baru mereka minum susu, baru setelah itu mereka tidur. Nah, waktu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ngimami salat Isya itu, Mu'adz bin Jabal membaca surat-surat panjang. Nah, karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu membaca surat-surat panjang, ini salah seorang jamaah di mana dia terburu-buru harus segera memerah susu, ya kan? Harus buru-buru juga susunya diberikan kepada tuannya sebelum tuannya tidur. Kalau terlambat nanti tuannya keburu tidur, malam hari itu tuannya kelaparan. Dan untuk minum susunya lagi besok lagi, ya kan? Karena dia terburu-buru, sedangkan imamnya baca surat panjang, yang dibaca itu Al-Baqarah, ya, Bapak Ibu ya. Baca Al-Baqarah, ya, panjang lah, ya. Maka akhirnya salah seorang makmum ini berkeputusan mufaraqah, ya. Ini istilah mufaraqah nih ya. Dulu tahun 80-an pernah populer istilah ini ya. Apa itu mufaraqah? Dia tetap sholat di masjid itu, tetapi dia tidak mengikuti imam, tapi dia sholat sendiri. Nah, itu namanya mufaraqah. Awalnya ikut imam, di tengah berlangsungnya sholat jamaah, dia memutuskan keluar dari sholat berjamaah dan melanjutkan sholat sendiri, lalu salam terlebih dulu tentunya, salam duluan, nah, kemudian pergi ya. Nah, selesai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sholat Isya berjamaah, ada yang memberitahu bahwa tadi ada seorang makmum, dia mufaraqah. Nah, mendengar ada seorang makmum mufaraqah, Mu'adz bin Jabal berkomentar, berarti orang itu orang munafik itu. Penilaian Mu'adz bin Jabal bahwa orang itu adalah munafik ini termasuk ya penilaian yang buru-buru. Penilaian yang buru-buru atau tergesa-gesa. Nah, pendapat
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu bahwa yang meninggalkan jamaahnya itu adalah munafik sampai juga kepada si makmum tadi. Maka makmum tadi lapor pada Rasulullah SAW tentang keadaan dirinya dan apa yang terjadi dengan dirinya dengan Mu'adz bin Jabal. Diceritakanlah oleh dia bahwa ya bagaimana saya tidak mau mufaraqah, saya kan kalau sehabis Isya itu ada sesuatu yang saya buru-buru, yaitu saya harus segera memerah susu untuk segera saya berikan kepada tuan saya agar tuan saya bisa minum susu ya, sebelum mereka tidur. Mendengar laporan seperti itu oleh salah seorang umatnya, Rasulullah SAW mengkonfirmasi ya ke sana kemari ya, dan apa yang disampaikan oleh orang itu adalah benar. Maka Mu'adz bin Jabal lalu dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil oleh Rasulullah SAW ya. Lalu Rasulullah ya agak murka, beliau bersabda kepada Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Ya. Wahai Mu'adz, apakah engkau telah menjadi sumber fitnah ya. Jadi beliau agak murka menegur Mu'adz bin Jabal walaupun Rasulullah sangat mencintai Mu'adz bin Jabal. Tetapi ya, pertama Mu'adz bin Jabal mengimami salat Isya dengan baca surat Al-Baqarah itu bisa menjadi sumber fitnah. Di antara efek dari fitnahnya ya ada jamaahnya yang kemudian mufaraqah ya. Kemudian sumber fitnah lagi adalah bahwa Mu'adz bin Jabal terburu-buru menilai bahwa orang itu adalah orang munafik, itu juga sumber fitnah lagi. Nah, setelah ditegur begitu, ya akhirnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu mengubah. Dan Rasul juga memberikan saran pada Mu'adz, ya kalau kamu ngimami di mana jamaahnya itu umum begitu, ya imami sholat Isya, bacalah surat-surat seperti ya was-sama'i wat-thariq, namanya ya. Surat seperti apa? Was-sama'i wat-thariq, atau surat wasyamsi wadduhaha, atau surat wal-laili idza yaghsha, ya surat-surat ya kira-kira kalau diukur halamannya itu satu suratnya itu hampir satu halaman, atau satu halaman itu mushaf standar itu cetakan Madinah umpamanya itu, atau standar yang Quran total halamannya 600 ya 604 halaman, itu satu halamannya 2 surat lah ya. Itu seperti itu namanya anjuran Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu itu, namanya takhfifus shalah. Jadi yang disebut takhfifus shalah itu bukan ngebut ya, bukan ngebut ya. Tapi ya tadi ngimami Isya itu ya tadi was-sama'i wat-thariq, atau sabbihisma rabbikal a'la, atau hal ataka haditsul wasyiyah ya. Nah, surat-surat yang atau was-sama'i dzatil buruj itu seperti itulah ya. Itu namanya takhfifus shalah. Oke. Jadi yang bagi lil imami an yukhaffifa as-sholata. Begitu juga nanti itu bacaannya setelah Fatihah ya. Begitu juga nanti pada saat zikir untuk ruku, zikir untuk iktidal, zikir untuk sujud, zikir untuk duduk di antara dua sujud ya. Kemudian juga tasyahud atau tahiyat atau sholawat. Ya semuanya dibuat menjadi takhfif atau ringan. Nah, takhfif itu ya ukurannya yang standar itu ya Subhana rabbiyal azim 3 kali itu sudah takhfif ya. 3 kali itu sudah takhfif. Ya. Walaupun kalau misalnya dipakai paling minimalis ya, paling minimalis itu subhanallah, tapi subhanallahnya itu subhanallah yang maksimal ya. Bukan subhanallah sambil menunduk dan juga sambil bangun, itu namanya bukan maksimal ya. Subhanallahnya dengan tumakninah. Berarti bukan subhana rabbiyal azim bukan 5 atau 7 atau 10 kali ya. Bukan segitu. Itu namanya takhfif, Oke, nanti juga sebelum salam doanya ya juga jangan yang panjang-panjang juga ya, doa yang pendek-pendek saja. Itu namanya takhfif. Kecuali tadi lagi-lagi kecuali jika jamaah mahsurah atau jamaatun mahsurun. Nah, itu silahkan ya. Nah, sujudnya dipanjangin gitu ya. Atau mahsurun walaupun jumlahnya itu bisa jutaan, itu tetap bisa dihitung mahsurun. Umpamanya sholat malam di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya. Sholat malam
di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu kan kalau malam 27 di luar musim pandemi itu bisa sampai 2,5 juta itu jamaahnya itu ya. Tapi walaupun 2,5 juta itu masuk kategori mahsurun. Kenapa? Memang mereka yang datang ke situ sudah siap mau berapa lama pun, ya, mau berapa lama pun imamnya mereka sudah siap. Nah kalau seperti itu ya dipanjangi. Makanya saya perhatikan dulu, ya, waktu masih sempat umroh dulu ya di akhir Ramadan itu kalau sholat malam itu biasanya sujudnya dilamain sehingga kalau kita misalnya baca Subhana Rabbiyal A'la itu 5 kali itu masih belum bangun, bahkan baca Subhana Rabbiyal A'la 7 kali pun belum bangun. Nah, kita baca Subhana Rabbiyal A'la 10 kali pun belum bangun, jadi agak lama. Nah itu maksudnya adalah pada saat sujud itu imamnya berdoa, mengamalkan dan mempraktekkan hadis Rasulullah SAW, yaitu posisi sujud itu adalah posisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka paling tepat posisi paling dekat dengan Allah itu dimanfaatkan untuk berdoa. Nah, sujud dimanfaatkan untuk berdoa jika jamaah mahsurah atau mahsurun itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak mahsurun tadi atau jamaah amma, jamaah umum, ya jangan berdoa saat sujud. Yang kalau anak-anak, saya lihat anak-anak yang ikut umroh itu kalau Ramadan dulu pas sujud tuh justru dipakai untuk tidur oleh dia ya. Ya maklumlah anak-anak, mumpung sujudnya lama dia tidur dan bablas akhirnya. Qala Anasun radhiyallahu Anas bin Malik radhiyallahu berkata, "Ma shallaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wala atamma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah sholat di belakang siapapun yang sholatnya itu lebih ringan atau lebih cepat. Tetapi walaupun ringan, juga sholat yang paling sempurna. Jadi tidak ada sholat yang lebih ringan, tapi tetap paling sempurna, yang melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menurut kesaksian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sholatnya itu paling ringan, tetapi juga paling sempurna. Nah itu praktek umum Rasulullah SAW begitu, praktek umumnya ya, rutinnya begitu. Walaupun kadang-kadang beliau kan sebelum sholat menyaksikan siapa saja yang sholat. Nah begitu beliau meyakini bahwa yang sholat itu adalah jamaah mahsurah, kadang-kadang beliau juga tidak ringan, kadang-kadang beliau panjang juga. Bahkan pernah beliau mengimami sholat maghrib, sholat maghrib, rakaat pertama dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-A'raf. Jadi surat Al-A'raf yang 200-an ayat itu oleh beliau dibagi dua, separuhnya dibaca di rakaat pertama, separuhnya dibaca di rakaat kedua. Dan itu saat sholat maghrib. Mungkin waktu itu lagi musim panas. Sehingga waktu maghribnya panjang. Nah kenapa beliau kadang-kadang juga begitu? Ya berarti karena jamaahnya mahsurah. Pernah juga beliau sholat sunat. Ya, sholat sunat. Lalu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu makmum pada Rasulullah SAW. Dan ternyata kata Hudzaifah, selesai Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah, Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah. Maka Hudzaifah dalam hati punya dugaan. Oh, kalau dibaca Al-Baqarah mungkin nanti setelah 100 ayat beliau akan rukuk. Ternyata 100 ayat lewat masih lanjut. Oh, mungkin 200 ayat rukuk. Ternyata 200 ayat nyambung sampai akhir surat. 286 ayat ya. 286 ayat. Kalau sekarang, tapi waktu itu nggak tahu berapa ayat kan, belum. Bisa jadi cerita itu waktu surat Al-Baqarah belum lengkap. Bisa jadi ya, wallahu a'lam ya. Kemudian karena masih lanjut, Hudzaifah udah nggak berangan-angan lagi. Selesai surat Al-Baqarah, Rasulullah melanjutkan baca surat
An-Nisa sampai khatam An-Nisa waktu itu. Selesai An-Nisa, Rasulullah melanjutkan baca surat Ali Imran. Ya, cerita hadisnya begitu ya. Cerita hadisnya An-Nisa dulu baru Ali Imran ya. Maka yang diangan-angan oleh Hudzaifah beda lagi. Jadi dia punya niatan buruk. Dalam sholatnya itu dia punya niatan buruk. Maka waktu Hudzaifah bercerita, memang niat buruknya apa? Ya saya ingin meninggalkan Rasulullah SAW. Meninggalkan Rasulullah walaupun konteksnya adalah sholat sunat, ya, sholat sunat, tapi buruk karena bisa dimaknai umum, yaitu meninggalkan Rasulullah SAW secara umum. Na'udzubillah min dzalik. Oke ya. Jadi ada istilah jamaah mahsurah atau mahsurun atau jamaah amah itu ya, itu istimbat ya, hasil pemahaman para ulama terhadap hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ini adab imam ya. Jadi prinsip umum imam itu adalah takhfifus shalah, prinsip umumnya. Lalu Imam Ghazali mengajak kita untuk ya, masuk ke detail-detail adab sebagai imam. Detailnya adab menjadi imam. Detail beliau. Wala yukabbiru dan imam tidaklah mengumandangkan takbiratul ihram malam yafrughil muazzinu minal iqamati. Selagi muadzin belum selesai mengumandangkan iqamat. Satu ya. Jadi jangan takbir sebelum satu atau sebelum A muadzin selesai mengumandangkan iqamat. B wa malam tastawi as-sufuf. Selagi barisan belum lurus ya. Tastawi itu lurus. Nah, tolak ukur lurus itu dua tolak ukurnya. Yaitu kaki bertemu kaki dan badan bertemu bahu badan ya. Sehingga dari sisi lurusnya begitu. Tidak ada yang maju begini, tidak ada juga yang mundur ke belakang ya. Ini tentu Imam Ghazali berbicara seperti ini di luar kondisi pandemi ya. Nah, kalau pandemi lain lagi, waktu itu kita sudah bicara yang intinya adalah bahwa yang menolak distancing spiritnya adalah mengamalkan dalil untuk meluruskan dan merapatkan barisan. Spiritnya itu. Tapi yang mengamalkan distancing juga spiritnya mengamalkan dalil juga. Jadi jangan saling ledek dan jangan saling menyalahkan. Dua-dua pihak spiritnya sama-sama ingin mengamalkan dalil. Yang satu mengamalkan dalil khos, yaitu meluruskan dan merapatkan barisan, tapi ya khosnya itu bertentangan dengan dalil umum. Yang di dalam umum itu juga ada khosnya juga, ada khosnya juga. Ya, gitu ya. Yaitu kita tidak boleh menjadi sumber mandorot bagi orang lain, sebagaimana juga kita tidak boleh menjadi korban mandorot dari orang lain, atau yang paling tidak dalilnya adalah la dororo wala diroro. Itu hadis Nabi juga, hadis sahih juga. Jadi sama-sama ingin mengamalkan dalil spiritnya. Oleh karena itu jangan saling menyalahkan, apalagi saling ngeledek, apalagi saling menyesatkan ya. Kita berlapang dada di situ. Nah, kalau sudah lurus dan rapat, baru berikutnya adalah wayarfa'u sautahu bitakbirati. Dan imam melantangkan atau meninggikan suaranya saat mengucapkan takbir. Sementara makmum tidak meninggikan suaranya atau tidak melantangkan suaranya.